Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina khalqillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabri akan mengambil temanya yaitu adalah mengenal hawa nafsu. Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah, yang selama ini kita pahami paradigma manusia kebanyakan bahwa kita beranggapan nafsu itu adalah suatu keburukan. Tapi kalau kita bercermin kepada Al-Quran sebagai panduan hidup kita sebagai umat Islam, maka kita harus merubah paradigma tersebut. Kenapa? Karena tatkala kita beranggapan bahwa nafsu itu adalah suatu keburukan, maka kita tidak akan bisa mengambil manfaat dari nafsu tersebut. Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah, jikalau saya tanya begini, siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang memberikan nafsu? Allah. Lalu tanya, tatkala Allah memberikan nafsu kepada manusia, berarti Allah memberikan keburukan kepada manusia? Pasti kita jawab tidak. Nah, disinilah kita akan paradok antara pola pikir kita dengan tujuan Allah. Nah, bagaimana paradigma kita berubah? Kalau ditanya, apapun yang Allah berikan kepada kita, tentunya terbaik apa terburuk? Pasti kita jawab terbaik semuanya. Nah, begitu pula, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan memberikan manusia hawa nafsu, Allah punya tujuan baik tatkala Allah memberikan hawa nafsu kepada manusia. Baik, kita lihat kepada Al-Quran, surah 3 Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyinna lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khayl wal musawwamah ilal ayah. Shadaqallahu wa rasuluh. Kita ambil kalimat pertama. Zuyyinna lin-nasi hubbus syahwat. Dijadikan perhiasan bagi manusia kecintaan atas apa yang diinginkan. Atau kita balikan, hawa nafsu dijadikan perhiasan oleh Allah bagi manusia. Atau kita balikan lagi, bahwasanya Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu. Jikalau Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu, pasti tujuannya Allah baik. Allah ingin mengangkat derajat manusia. Allah ingin menutupi kekurangan manusia. Allah ingin mengangkat kelebihan manusia dengan adanya hawa nafsu. Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah. Jikalau kita pahami arti perhiasan, tatkala seseorang memberikan perhiasan atau tatkala seseorang menghiasi seseorang atau menghiasi ruangan, tentunya orang tersebut punya tujuan baik agar apa? Orang yang dihiasinya lebih baik. Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah. Kalau kita lihat, ambil contoh saja. Seseorang yang mau acara pernikahan, pasti dia dihiasi dulu. Tujuannya apa kira-kiranya? Tujuannya baik. Menutupi kekurangannya, mengangkat kelebihannya. Mana kekurangannya ditutupi, mana kelebihannya diangkat. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan sekaligus Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu. Allah punya tujuan baik kepada manusia. Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah. Baik kita rubah paradigma kita. Bagaimana caranya bahwa Allah memberikan perhiasan kepada kita dengan hawa nafsu supaya kita naik derajatnya di hadapan Allah. Kalau perhiasan itu digunakan sesuai dengan aturan, ketentuan, ketetapan yang memberikan perhiasan, maka perhiasan itu akan mengangkat derajat seseorang ke derajat yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya, jikalau perhiasan itu digunakan tidak sesuai dengan aturan yang punya perhiasan tersebut, maka jangan harap perhiasan bisa mengangkat, justru akan menjatuhkan derajat seseorang. Kita kasih analogi kayak yang sangat mudah. Contohnya berpakaian, fashion, pakaian. Seseorang itu akan derajatnya lebih tinggi tatkala pakai pakaian, kekurangannya akan tertutupi jikalau pakaiannya sesuai dengan aturan. Pakai jas lengkap, ya, pakai sepatu, celana, jas, kemeja, juga berdasi. Tapi dia berangkatnya kemana? Ke kolam, bawa cangkul. Kira-kiranya disebutnya orang baik apa orang stres? Pasti bilangnya orang stres. Kenapa? Karena menggunakannya tidak sesuai dengan aturan. Tapi sebaliknya, orang yang kerjanya sembrautan hanya kuli saja, tapi tatkala dia pakai pakaian yang tadi, dia berangkat ke tempat undangan, resepsi, maka kekurangan dia akan tertutup, orang tidak akan tahu apa pekerjaan dia.
Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah. Bisa kita simpulkan, artinya apa? Kalau kita menggunakan hawa nafsu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, di mana Allah sudah memberikan aturan Al-Quran, Allah sudah memberikan aturan hawa nafsu, maka insya Allah jika hawa nafsu kita gunakan sesuai aturan Allah dan Rasulnya, maka hawa nafsu itu akan mengangkat derajat manusia kepada derajat yang lebih tinggi. Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah. Insya Allah paradigma kita rubah dari saat ini, di mana Allah memberikan hawa nafsu tujuannya baik agar supaya manusia mengangkat derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah, akhir kata, yuk kita gunakan hawa nafsu yang Allah berikan kepada kita gunakan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan naik derajatnya di hadapan Allah dan Rasulnya, selamat dunia dan akhirat. Mohon maaf akhir kata, ada kekurangan dan kelebihan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.